Pertemuan 11. Pemasaran merupakan suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Menurut Philip Kotler atau Armstrong 2002-2014, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Manajemen pemasaran yang baik memungkinkan suatu perusahaan berkembang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Untuk selanjutnya, memudahkan perusahaan menggali potensi dalam membuat produk lainnya yang tentu saja hasilnya dapat sangat fantastis daripada hanya mengembangkan suatu produk saja. Pasar adalah semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Ukuran pasar tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan dan keinginan, memiliki sumber daya yang menarik pihak lain, serta bersedia dan mampu menawarkan sumber daya ini untuk ditukar dengan apa yang mereka inginkan. Kotler 2000-2018 mendefinisikan bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran merupakan variabel-variabel terkendali yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju perusahaan. MC Ketley atau Kotler tahun 2000-2018 mempopulerkan sebuah klarifikasi 4 unsur dari alat-alat bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P atau 4Ps, yaitu produk atau produk, harga atau price, tempat atau distribusi atau place, promosi atau promotion. Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Arti pemasaran sering disamakan dengan pengertian 1. Penjualan, 2. Perdagangan, dan 3. Distribusi. Padahal istilah-istilah tersebut hanya merupakan satu bagian dari kegiatan pemasaran secara keseluruhan. Proses pemasaran dimulai jauh sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Definisi pemasaran menurut William J. Stanton, yaitu suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dari definisi di atas dapat menjelaskan bahwa arti pemasaran adalah jauh lebih luas daripada penjualan. Pemasaran mencakup usaha-perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan produk yang hendak diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara-cara promosi dan penyaluran penjualan produk tersebut. Jadi kegiatan pemasaran adalah kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem. Perencanaan adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya melalui serangkaian aktivitas yang ditujukan pada proses analisa, evaluasi, seleksi di antara kesempatan-kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Proses awal perencanaan dimulai dari penetapan tujuan, kemudian merinci berbagai cara, teknik, dan prosedur guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dikatakan efektif jika tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai sepenuhnya. Dalam kondisi lingkungan bisnis yang senantiasa berubah dan tingkat persaingan dalam merebut
pangsa pasar semakin ketat. Pertemuan 12. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan memiliki tugas untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan melalui konsep, teori, dan aplikasi di lapangan. Maka itu, manajemen sering disebut sebagai suatu proses di mana 4P, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ada beberapa prinsip dasar manajemen keuangan. Yang pertama itu ada konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, dan manajemen keuangan meliputi segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Sehingga terdapat ruang lingkup manajemen keuangan yang terdiri dari mengambil keputusan investasi, mengambil keputusan pembelanjaan, mengambil keputusan dividen. Fungsi utama manajemen keuangan sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Manajer keuangan memiliki 3 kegiatan utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perolehan dana, yakni aktivitas untuk memperoleh sumber dana baik itu berasal dari internal perusahaan atau dari eksternal perusahaan, yang dinamakan dengan sumber dana yaitu tempat sebuah perusahaan memperoleh dana atau modal untuk melakukan aktivitas usahanya. Yang kedua, penggunaan dana, merupakan suatu aktivitas penggunaan atau menginvestasikan dana di berbagai bentuk aset. Maksudnya, penggunaan modal seefisien dan seperlu mungkin untuk melakukan segala proses pemasaran dan distribusi. Yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva, adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan ke dalam bentuk aset atau aktiva, dan harus dikelola secara efektif dan efisien. Jika melihat aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut manajemen keuangan, menjadi tugas manajer keuangan. Tugas antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, perolehan dana dengan biaya murah. Yang kedua, penggunaan dana efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. Sekian dari kami, terima kasih.